Janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Di dalam segala janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percaya, Tuhan yang bela. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Yang bersuka cita, saya mengundang setiap kita boleh bangkit berdiri. Mari kita tinggikan nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Sebab Yesus yang baik, Yesus yang dahsyat selalu menolong engkau. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk
dan jiwa pun bersuka. Dengan imanmu katakan, hadirlah Allah nyata di tengah-tengah kita. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Katakan Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Yang percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Tetap bertepuk tangan bersuka cita bagi Tuhan kita, sebab Dia gunung batu keselamatan kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkat. Sama-sama kita katakan, Kau Tuhan yang bukan, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Sekali lagi kita mau katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku. Kau menjamin hidupku. Sama-sama katakan, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku Tuhan. Sama-sama katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak pernah berubah. Yang awal dan yang akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari semuanya bertepuk tangan di atas kepala bagi Allah kita. Semuanya, haleluya. Sebab Engkau gunung batu perlindungan kami Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar, sebab Engkau bersama-sama dengan kami. Haleluya. Mari gereja Tuhan sama-sama katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam, semesta alam, semesta alam, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Selalu berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus, kemenangan setiap kita.
saya. Kita lebih daripada pemenang, katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Mari bangkit gereja Tuhan sekarang. Kita lebih dari pemenang. Umat pemenang, umat yang mengasihi Tuhan kita. Mari bersama saya katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. dengan iman mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Karena kita apa, Bapak Ibu? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Mari bangkit gereja Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panji Tuhan. Katakan, Yesus saja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Dengan imanmu katakan, saya lebih dari pemenang. Tepuk tangan yang panjang buat engkau, umat pemenang. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati bersatu hati untuk kita berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, Indonesia. Mari kita bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara dan juga jemaat Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan saat ini membawa ucapan syukur kami ke hadapan Tuhan. Kami membawa bangsa dan negara kami Indonesia sedang mengalami Tuhan pandemi COVID yang berkepanjangan ini. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, Bapak Presiden, semua jajarannya. Juga Tuhan untuk kota Surabaya, gubernur, wali kota, semua Tuhan, staf-stafnya. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat Tuhan untuk sungguh-sungguh pemerintah bersama dengan masyarakat boleh bekerja sama Tuhan, berjuang Tuhan. Sehingga pandemi ini boleh diakhiri. Kami minta campur tangan Tuhan. Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan juga untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang terkena dampak dari pandemi. Mungkin juga ada yang sedang mengalami stres Tuhan, masalah keuangan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan, beri jalan keluar, pertemukan Tuhan dengan orang yang tepat. Pertemukan Tuhan dengan jalan jawaban yang daripada Kristus. Kami juga doa jika ada masalah rumah tangga, Tuhan juga campur tangan. Sehingga terjadi pemulihan, perdamaian. Terima kasih Tuhan, siapapun kami yang hari ini sedang menghadapi masalah, baik sakit di rumah, Tuhan biar jamahan-Mu turun di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang sampai hari ini masih banyak yang belum bisa Tuhan beribadah secara offline. Tuhan, kuatkan jemaat dimanapun mereka berada. Kuatkan hamba-hamba Tuhan. Berkati Tuhan, kami setia Tuhan mengiring Kristus. Kami boleh setia mengembalikan persepuluhan persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan ini, biarlah boleh menjadi pegangan dan kekuatan hidup kita. Supaya kita semakin hari semakin menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah sumber dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Marilah Tuhan bersama-sama kita katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan. Sungguh Engkau Bapa yang peduli, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Katakan, aku tetap percaya. Sama-sama kita angkat suara, kita katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku dengan segenap hati sama-sama kita katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Haleluya. Di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagi. Janji-Mu ajaib,
hatimu katakan, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Mari biarlah kesempatan hari ini kita bawa penyembahan kita yang terbaik bagi Allah kita. Sebab Dia Allah omnipresence. Dia ada dimanapun Anda berada saat ini. Mari angkat pujianmu, mari angkat penyembahanmu. Katakan Yesus baik. Haleluya, kami menyembah Tuhan, kami tinggikan Engkau, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk bisa beribadah, terlebih lagi mendengarkan firman Tuhan. Kami butuh firman-Mu ya Tuhan, supaya menjadi bekal bagi kami untuk menentukan arah, menentukan sikap dan mengubah karakter kami. Kami tahu hanya firman Tuhan saja yang sanggup melakukan itu semua. Pengertian kami terbatas, pengetahuan kami juga terbatas Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar, firman-Mu yang akan kami ikuti, kami turuti, kami patuhi. Dan kami percaya jikalau kami seturut dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan akan menyelamatkan kami, memberkati kami, memakai kami menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapa, kami siap terima nasihat Tuhan dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan, kita buka dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-17. 2 Korintus 10 ayat yang ke-17. Dikatakan di sana, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sekali lagi, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita bekerja, kita belajar, kita melayani Tuhan, kita beragama, semua itu kita lakukan supaya hidup kita bisa menjadi lebih baik. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang merencanakan hidupnya untuk hancur, berantakan. Tidak ada, saudara. Semua yang kita lakukan adalah supaya ke depan hidup kita bisa lebih baik, lebih sejahtera, lebih mengalami damai Tuhan. Apalagi masalah agama. Nah, saya percaya kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti berharap kita akan mengalami pemulihan, mengalami keselamatan, mengalami kehidupan yang kekal. Dan saya percaya juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengikut satu Allah, dan Allah itu adalah Allah yang benar, maka kita akan mengalami juga kebenaran. Kalau kita mengikuti Allah yang hidup, maka kita pun akan mengalami kehidupan. Kalau kita memiliki Allah atau mengikuti Allah yang sungguh-sungguh menjamin keselamatan, maka kita pasti akan selamat. Makanya saudara Paulus katakan, hendaklah kita bermegah, dan bukan bermegah karena yang lain, tapi bermegah karena Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu bahwa saya punya Tuhan Yesus. Karena di dalam Tuhan Yesus saya mengalami ada banyak hal yang luar biasa. Ada hal-hal yang tidak sanggup saya pikirkan, Tuhan siapkan itu bagi kita. Nah, hari ini kita akan belajar saudara. Kenapa saya harus bermegah di dalam Tuhan? Saya berharap pengajaran singkat pada hari ini bisa membuat saudara bersyukur engkau menjadi anak Tuhan.
Saya temukan saudara ada 3 alasan kenapa kita harus bermegah di dalam Tuhan. Kalau ayat yang lain saudara baca nanti dalam Roma 8 ayat 37, di sana dikatakan kita lebih daripada pemenang. Itu lebih luar biasa lagi saudara. Lebih daripada pemenang. Untuk jadi menang saja luar biasa, tapi di dalam Kristus kita lebih daripada pemenang. Kita adalah orang-orang yang bangga kepada Kristus karena kita memiliki Allah yang hidup. Nah, saya menemukan ada 3 alasan kenapa kita harus bermegah dalam Kristus, kenapa kita harus bangga dalam Kristus. Yang pertama, mari buka 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat yang ke-8, 18 sampai ayat yang ke-19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-19 dikatakan di sana, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Alkitab katakan pada waktu kita terima Kristus, maka kita mengalami penebusan, pembersihan semua dosa. Kita dibersihkan oleh darah Kristus yang sangat-sangat mahal. Pada waktu kita menerima Kristus, kita dibaptis. Hari itu awal hidup kita ditandai dengan mahalnya darah Kristus yang membasuh kita. Mungkin kalimat ini saudara sering dengar ya. Kita dibersihkan, dikuduskan, dimurnikan dengan darah Kristus. Kita ditebus dengan darah Kristus. Mungkin kalimat ini sepertinya biasa saja. Coba kita akan belajar saudara ya, harga darah Kristus itu seperti apa mahalnya. Supaya kita paham bahwa pada waktu kita menerima Kristus, darah Kristus itu membersihkan, menebus kita. Itu bukan darah sembarangan, itu darah yang teramat sangat mahal. Pertanyaannya, berapa mahalnya? Mari kita hitung saudara. Mari kita buka di dalam 1 Raja-Raja 8. 1 Raja-Raja 8 ayat 62 sampai 63 dikatakan di sana. Lalu raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan, Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentahbiskan rumah Tuhan itu. Gini saudara, pada waktu itu dalam perjanjian lama, kita kalau ingin dapatkan kelayakan berkat Tuhan, kekudusan Tuhan, kita mesti korbankan kambing dan domba. Karena dulu konsep penebusan dosa atau pentahiran itu lewat darah kambing saudara. Kalau perjanjian baru kan dengan darah Kristus. Nah, Salomo untuk minta supaya Tuhan layak menguduskan dia dan rumah Allah yang dia bangun, dia persembahkan 22.000 ekor kambing domba dan 120.000 ekor kambing domba dan 22.000 ekor lembu sapi. Coba hitung 1 ekor sapi berapa saudara? Ya. Saya tanya-tanya pernah lihat di pasar itu saudara sekitar ada hampir 10 juta, 15 juta. Itu nggak mungkin sapi kurus saudara ya. Pasti sapi gemuk itu. 1 ekor kambing berapa saudara? Katakanlah 3 jutaan, 4 jutaan. Ya. Kalau dikalikan 22.000 ekor lembu sapi, 120.000 ekor kambing domba, itu kalau di total itu hampir mendekati 800 miliar saudara. Itu persembahan Salomo saja, hampir 800 miliar. Supaya Tuhan bisa kuduskan dan layakkan persembahannya dia ke Tuhan, rumah Tuhan itu. Jadi untuk bisa ngalami bagaimana Tuhan bisa berkenan atas hidupnya, Salomo kasih persembahan itu hampir 800 miliar. Nah pertanyaannya, apakah hanya Salomo saja yang kasih persembahan pada waktu itu? Coba lihat pada ayat yang kelima. 1 Raja-Raja 8 ayat yang kelima. Dikatakan di sana, tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Ternyata bukan hanya Salomo saja yang kasih persembahan, tapi ada juga pembesar-pembesar, ada pejabat-pejabat, ada rakyat biasa, pengusaha juga kasih persembahan pada waktu itu. Dan ternyata itu tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Katakanlah kalau di total semua persembahan Salomo sama mereka itu semua, katakanlah kita ambil 1 triliun. Karena Salomo saja hampir 800 miliar. Katakanlah 1 triliun saudara ya. Saudara harus tahu
upacara seperti ini nggak cuma satu kali terjadi. Sepanjang ratusan tahun Israel ada pada waktu itu, ada banyak ribuan upacara seperti itu. Jadi bisa ditotal berapa ribu triliun yang mereka sudah berikan ke Tuhan, supaya Tuhan bisa menghapus dosa mereka, supaya mereka bisa mengalami kelayakan Tuhan. Jadi saudara lihat ya, semua ribuan upacara yang triliunan itu saudara kalau ditotal semua, itu tidak sebanding dengan darah Kristus. Dan darah Kristus yang melebihi semua triliunan persembahan bangsa Israel itu, yang luar biasa mahalnya, itu dipakai untuk tebus saudara. Luar biasa sekali. Tidak ada ajaran seperti ini di luar sana, tidak ada. Kita bersyukur kita punya Allah yang menilai kita itu sangat-sangat tinggi, saudara. Dia tidak memberikan harta sorga bagi kita, tapi dia berikan nyawanya untuk kita. Itu luar biasa. Makanya kita harus bermegah di dalam Kristus. Karena awal kekristenan kita dinilai dengan sangat-sangat mahal oleh darah Kristus itu sendiri. Nah sekarang jadi pertanyaan, kok bisa Tuhan memberikan yang mahal itu ke kita? Mengapa bisa demikian? Buka Markus 8, Markus pasal 8 ayat yang ke-36. Ini isi hati Tuhan, mengapa Tuhan mau memberikan yang mahal itu bagi kita. Markus pasal 8 ayat yang ke-36. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan di sana, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Pemahamannya itu gini Bapak Ibu. Misalkan satu rungkut ini, semua ruko yang ada di rungkut di sini saudara ya, mungkin sampai rungkut industri, itu misalkanlah punya saya. Ya. Kira-kira menurut saudara saya ini kaya atau bagaimana? Pasti kaya. Seluruh Surabaya ini milik saya. Oh itu kaya saudara ya. Seluruh Indonesia punya saya. Oh itu lebih kaya lagi. Seluruh dunia punya saya. Wah itu udah tidak tertandingi lagi. Perhatikan saudara. Kalaulah seluruh harta saya satu dunia itu ditaruh di sini, lalu ditimbang dengan neraca Tuhan, ya, lalu nyawa saya di sini, maka di mata Tuhan yang berat itu nyawa saya, bukan harta saya. Itu Tuhan. Di hadapan Tuhan, nyawa saya itu lebih tinggi nilainya daripada harta saya mungkin seluruh dunia kalau dikumpulkan. Itu Tuhan. Beda dengan setan. Setan itu harta lebih bagus, nyawa itu disingkirkan bahkan dirusak. Setan menilai manusia itu sangat-sangat rendah. Perhatikan aja kisah di Alkitab tentang orang yang kerasukan di Gerasa. Bagaimana perlakuan setan di sana terhadap manusia bisa kita lihat kan? Tinggal di kuburan, pukul-pukul diri, nggak pernah mandi, dirantai, berantakan semua. Itulah perlakuan iblis terhadap manusia. Jadi saudara, kalau dalam diri kita ada Tuhan, tidak akan mungkin kita akan membuat manusia itu lebih rendah daripada hartanya. Itu tidak mungkin. Kalau kita sampai gara-gara warisan kita sikat keluarga kita, berarti dalam diri kita itu bukan Tuhan, itu setan, saudara. Tuhan itu menghargai manusia lebih tinggi daripada segala-galanya. Sehingga akhirnya dia tinggalkan sorga, dia memberikan nyawanya untuk kita. Itu luar biasa. Bahkan ada seorang teolog berkata, kalaupun di dunia ini hanya ada satu orang yang hidup, Tuhan Yesus tetap turun dan mati bagi dia. Oh ini luar biasa. Jadi kenapa kita harus bermegah di dalam Tuhan? Karena awal kekristenan kita itu diawali dengan satu nilai yang teramat sangat mahal, yaitu darah Kristus sendiri. Oh, itu luar biasa sekali. Itu yang pertama. Kita bermegah di dalam Tuhan karena awal hidup kita diawali dengan nilai yang teramat sangat mahal, yaitu darah Kristus sendiri. Yang kedua, mari buka 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Mengapa kita harus bermegah di dalam Kristus? 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima dikatakan di sana, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan,
untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Alkitab berkata, kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah berhak menerima janji keselamatan kekal. Tapi kita masih hidup di dunia. Nah, selama kita hidup di dunia, Tuhan tidak tinggalkan kita sendirian. Alkitab berkata pada ayat yang kelima, kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Sampai nanti sudah tiba waktunya, kita akan menerima janji yang sudah Tuhan siapkan di sorga. Wah, ini luar biasa. Tadi awal hidup kita diawali dengan nilai sangat mahal. Selama kita hidup, setelah kita jadi anak Tuhan, kita dijaga oleh kekuatan Allah. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kekuatan Allah yang menjaga kita itu berupa apa? Ada dua, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah firman Tuhan. Saudara yakin enggak kalau saudara patuhi firman Tuhan, engkau akan terhindar dari hal-hal buruk? Perhatikanlah saudara ya, Alkitab ini banyak mengajar kita untuk hidup baik. Kalau saudara ikuti firman Tuhan, engkau terselamatkan dari hal-hal buruk. Contoh saudara ya, bicara tutur kata, Alkitab ajar loh. Terus bicara masalah etika hidup, Alkitab ajar kita harus menghormati orang tua, menghormati orang lain, jangan suka ngatai orang. Ya. Kalau saudara lakukan itu, saudara akan terhindar dari banyak masalah. Bukankah orang luar sana suka dengan orang yang baik? Iya. Kalau kita baik, kita akan terima kebaikan. Dengan kita ikuti firman Tuhan dan bersungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan, kita akan menjaga hidup kita itu lurus jadi bagus. Di tempat kerjaan kita, di sekolah kita, ya, pergaulan kita, pelayanan kita. Kalau kita baik, pasti banyak orang suka. Ya. Makanya dalam Yosua 1, coba kita buka sebentar. Yosua 1, ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau, perhatikan saudara, bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dengan kita perhatikan firman Tuhan, bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, Alkitab menjamin hidup kita itu bagus. Itu cara Tuhan melindungi kita lewat firman-Nya. Kalau saudara sudah taat firman, maka nanti cara Tuhan yang kedua akan terjadi, kuasanya. Kuasanya akan proteksi engkau 24 jam. Ya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti pernah mengalami jamahan Tuhan dan hal supranatural dari Tuhan. Kita bersyukur kita punya Allah yang hidup, yang kalau kita taat firman-Nya tidak ada istilah mudah-mudahan, itu tidak ada. Semua pasti, karena kita menyembah Allah yang pasti. Ya, Dia adalah terang, bukan remang-remang Bapak Ibu. Makanya kalau engkau belajar firman Tuhan, engkau menjaga hidupmu sungguh-sungguh intim dengan Tuhan, gak aneh-aneh, penyertaan Tuhan itu nyata. Ya, saya bersyukur saudara ya, karena kita kalau misalnya belajar satu kitab, ya, katakanlah Alkitab seperti ini. Lalu kita sudah pelajari, lalu kita ikuti, ternyata gak terjadi apa-apa, itu mitos namanya saudara. Tapi kita bersyukur Alkitab bukan mitos. Ini adalah firman Allah. Saudara lakukan, saudara imani, saudara hidup di dalamnya, kuasa Tuhan itu terjadi. Lewat firman Tuhan kita akan tertuntun, pola pikir kita akan dirubah. Tapi lewat kuasa Tuhan kita akan dijaga. Saudara taat firman, kuasa Tuhan akan lebih leluasa untuk memakai dan proteksi engkau 24 jam. Saya kalau masalah kuasa, ya saya bersyukur, saya banyak ngalami karena saya di bagian konseling pelepasan. Saya melihat bagaimana nama Yesus itulah nama di atas segala nama. Dan saya berani katakan Yesus adalah Tuhan dan tidak ada lagi yang lain. Orang lain boleh mengatakan Yesus itu nabi, silakanlah. Tapi dalam prakteknya saya menemukan tidak ada nabi di dunia ini yang kalau namanya disebut setan menyingkir. Itu tidak ada. Hanya Yesus yang bisa lakukan itu. Tidak ada nabi di dunia ini yang kalau namanya disebut sakit bisa disembuhkan. Tidak ada. Selain hanya nama Yesus saudara. Bahkan orang mati pun bisa dibangkitkan dengan nama Yesus. Kalau dia bukan Tuhan tidak mungkin namanya berkuasa. Itu Yesus. Bahkan Lucifer pun tunduk pada nama Yesus.
Kami pernah nangani pelepasan, tidak tahu gimana ceritanya Lucifer bisa masuk di situ. Awalnya ketawa-ketawa waktu pelepasan. Lalu saya sampaikan Filipi 2 ayat 10-10. Semua kuasa yang ada di langit di atas, kuasa di atas bumi dan kuasa di bawah bumi tunduk pada nama Yesus dan kau pun diam, saya bilang begitu. Itu langsung diam. Semua kekuatan apapun di alam roh itu tunduk pada nama Yesus. Kita bersyukur nama Yesus itu nama yang berkuasa yang melindungi kita. Tidak ada yang seperti tempat lain, tidak ada saudara. Saya pernah saudara ya, doakan ada satu jemaat. Jadi saya ditelepon, bapak ini punya orang tua, sudah tua sekali. Usianya ada waktu itu udah 80 berapa AI itu. Pak Nason minta tolong Pak doakan mama saya. Saya kaget saudara. Soalnya bapak ini udah tua gitu ya. Ternyata masih punya mama. Saya tanya, loh bapak masih punya mama? Ada Pak. Usia berapa Pak? 80-an sampai 90. Udah tua sekali. Iya Pak, minta tolong Pak Nason bisa ke rumah sakit doakan Pak. Soalnya dokter sudah angkat tangan. Napasnya Senin Kamis. Ya udah. Akhirnya saya berangkat saudara ya, saya ke sana ke rumah sakit itu. Wah, saya waktu masuk di ruangannya itu saudara ya. Saudara kalau tahu rumah sakit tempat tidurnya kan ya seperti itu ukurannya saudara ya. AI ini perutnya itu selebar tempat tidur saudara. Ya, gemuk, gendut. Jadi kalau ibarat perempuan hamil mungkin ada 4 bayi di perutnya AI ini. Sebesar itulah besarnya bengkaknya perut itu. Saya waktu lihat itu sempat berpikir, wah ini mungkin ya sudah waktunya pulang lah. Napas Senin Kamis, ya kan? Terus juga sudah tua, dokter angkat tangan, apalagi? Ya. Akhirnya kita doa saudara ya, saya cuma bilang Tuhan, kalau memang kau menghendaki sembuhkan AI ini. Tapi kalau memang tugasnya sudah selesai, jangan biarkan dia menderita, angkat Tuhan. Lalu kita doa nyembah, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus, kasih minyak urapan, wah sudah. Pulang. Sekitar seminggu kemudian, Bapak ini telepon saya lagi, Pak Nason, bisa nggak datang ke rumah kita mau ada ucapan, ada ibadah keluarga gitu. Nah, saya berpikir ya ini ibadah penghiburan, kan gitu saudara ya. Karena kan sudah tua kemarin itu, sudah tua, napas Senin Kamis, dokter angkat tangan ya. Saya udah pikir udah berangkatlah pasti. Kemungkinan ini ibadah penghiburan. Akhirnya saya waktu ke rumahnya daerah Rungkut saudara ya. Waktu itu naik sepeda motor saya. Saya begitu turun dari sepeda motor, AI itu lagi nyapu di halaman saudara. Saya kaget saudara, waktu AI itu lihat saya, dia juga kaget, gitu. Karena waktu saya doakan beliau itu, beliau lagi posisi koma, jadi nggak tahu siapa yang doakan. Jadi kagetnya AI ini karena lihat saya kaget juga saudara, terus akhirnya bapak itu keluar, lalu kasih, Pak, masuk. Nah waktu masuk saudara, saya tanya, loh Pak, AI sembuh? Iya Pak. Jadi dia bilang gini, setelah saya pulang, habis doa itu saudara, 1 jam kemudian AI ini sadar. Lalu dia bilang, ada sesuatu tadi yang terangkat. Nah, begitu anak-anaknya mendengar ada reaksi waktu doa itu, ada sesuatu yang terangkat, makin semangat mereka. Akhirnya mereka pun juga doa lagi, peperangan roh. Wah. Saudara percaya apa tidak, malam itu perutnya yang besar itu kempes saudara. 2 hari kemudian dokter waktu lihat, kok bisa kempes? Akhirnya diizinkan pulang. Saudara, itulah nama Yesus. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Dan nama itulah yang melindungi kita sampai hari ini. Lihat ya, waktu kita terima Tuhan Yesus diawali dengan sesuatu yang teramat sangat mahal. Waktu kita hidup Tuhan tidak pernah biarkan kita sendiri. Tuhan jaga kita dengan firman dan kuasanya. Luar biasa. Kurang apa kita? Nah sekarang yang ketiga, yang terakhir. Waktu kita mati bagaimana? Mari buka Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 3 dikatakan di sana. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, ini luar biasa.
Pada waktu kita nanti meninggal pun Tuhan Yesus berkata apa? Di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Aku kembali ke sorga menyiapkan tempat untuk kamu. Wah, yang kayak gini itu nggak ada di tempat lain, saudara, nggak ada. Berapa banyak orang takut dengan kematian? Berapa banyak orang takut dengan siksa kubur? Banyak, saudara. Nanti kalau aku mati gimana ya? Tapi di dalam Kristus kita dapatkan kepastian. Yang bicara ini adalah yang punya sorga. Di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Tidak ada nabi di luar sana yang berani berkata seperti ini selain Tuhan Yesus. Tidak ada. Di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Saudara, hari ini saudara jangan takut untuk masalah kematian. Dan gak usah merasa sedih kalau misalnya keluarga kita ada yang meninggal. Kalau mereka sudah meninggal dalam Tuhan Yesus, saudara harusnya bangga karena dia sudah bersama dengan Tuhan. Pada waktu kita menghembuskan napas terakhir, ya, itu Tuhan sudah kerahkan malaikat langsung tampung di sorga. Kita tidak ada arwah gentayangan, arwah penasaran tidak ada. Saudara tahu ayatnya di mana? Buka 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai ayat 14. Ini hebatnya Tuhan kita. Pada waktu nyawa kita atau arwah kita lepas dari jasad kita, ada satu jaminan, kita tidak ada keluyuran, tidak ada. Langsung ditangkap ke sorga. Perhatikan saudara. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan diapakan saudara? Dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi tidak ada lagi yang keluyuran, gentayangan itu tidak ada. Dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saudara jangan lagi berpikir 40 harinya. Ya. Soalnya kan Pak, Tuhan Yesus itu kan 40 hari masih menampakkan diri. Loh, Tuhan Yesus menampakkan diri 40 hari itu ada maksud. Dia ingin buktikan bahwa firman-Nya digenapi, Dia dibangkitkan. Itu pun pakai tubuh kemuliaan, bukan kayak setan saudara. Ya. Nah kalau ada keluarga kita yang meninggal, ngapain dia keliling 40 hari? Tujuannya apa? Tidak ada itu. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Ya, kita nggak usah percaya masalah mitos-mitos seperti itu. Kita harus percaya firman Tuhan. Begitu ada anak Tuhan meninggal dalam Kristus, dia langsung dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Di mana Yesus ada, di situ kita ada. Wah. Saudara, pertanyaannya, Pak, seperti apakah tempat kalau kita nanti meninggal dalam Kristus? Seperti apakah tempat yang tadi Tuhan katakan, di mana aku berada, di situ engkau berada. Mari kita lihat tempatnya saudara. Buka Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Wahyu pasal 21 ayat 11 sampai 16. Dikatakan di sana, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahaya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu besar, dan di antaranya tertulis ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama, 12.000 stadia. Itu sekitar 2.400 km. Itu seperti kubus saudara. Terus lompat lagi ayat yang ke-18. 18 sampai 21.
Tembok-tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, dan yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang kesebelas batu lazuardi, yang kedua-belas batu kecubung. Ayat 21, dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Tiap-tiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Oh, ini luar biasa. Inilah tempat di mana nanti kalau kita meninggal. Inilah tempat di mana keluarga saudara yang sudah di dalam Tuhan dipanggil Tuhan pulang. Tempatnya di situ. Ini tempat yang teramat sangat mahal, Bapak Ibu. Ya, jalannya itu dari emas murni, kristal. Megah sekali. Saya punya tim Bapak Ibu ya, dulu waktu berapa tahun lalu, dia punya CC meninggal. Ya. Tapi mereka bangga karena CC-nya ini dijemput dengan malaikat Tuhan. CC-nya ini, ibu ini memang pendoa, dia sangat mengasihi Tuhan saudara ya. Tapi karena sakit harus dipanggil pulang. Nah waktu di rumah sakit, di ruang ICU saudara, tim pendoa lihat itu ada 2 malaikat putih bersinar di sampingnya. Kami juga pernah saudara doakan ada anak Tuhan, katanya pelayan Tuhan tapi kok malaikat hitam ya. Pernah kita doakan saudara, yang lihat itu tim saya, itu maut itu. Dan ini malaikat putih bersinar, sinar sekali. Begitu ibu ini meninggal, napas terakhir, langsung malaikat itu pegang tangannya langsung naik ke atas. Jadi ada beberapa pendoa di keluarga itu yang melihat, sampai mereka lihat seperti melihat gini saudara. Saya ke atas. Dan waktu di atas itu saudara, dalam penglihatan itu langit terbuka. Lalu ibu ini dibawa masuk dan situ ada kumpulan orang-orang jubah putih menyembah Tuhan di situ. Lalu langit kembali tertutup. Itu luar biasa. Saya banyak ngalami yang seperti ini, lihat seperti ini saudara. Karena kita tahu di dalam Kristus tidak ada hal yang ragu-ragu, semua serba pasti. Bapak saya pun meninggal tahun 2008, saya juga ngalami seperti itu. Sebelum bapak saya meninggal, saya dapatkan penglihatan mimpi. Rumahnya bagus. Sebelumnya jelek saudara, karena bapak saya waktu dulu itu berurusan masalah dosa. Akhirnya saya layani bapak, sampai akhirnya waktu di rumah sakit, sebelum meninggal saya sudah dapat penglihatan mimpi itu. Saya sempat bilang pada Tuhan, Tuhan kalau bapak saya belum masuk surga, tolong jangan berangkat dulu Tuhan. Selamatkan rohnya, pastikan dia masuk surga, aku tenang, kau mau angkat silakan. Betul saudara? Ya. Akhirnya waktu dalam penglihatan mimpi saya lihat rumahnya udah bagus ya. Tamannya bagus, bapak saya pakai baju putih saudara. Akhirnya saya telepon mama saya, Mak, ini kayaknya bapak berangkat. Gak sampai seminggu setelah itu bapak saya berangkat. Dan puji Tuhan berangkatnya pada waktu bapak saya dan mama saya lagi doa. Saudara, di dalam Kristus kita akan mengalami sukacita yang luar biasa. Kita mengalami satu sikap yang mau menerima kita itu suatu hal yang gak bisa terucapkan lah. Ya. Kita dihargai dengan darah Tuhan kita. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Tuhan tidak memberikan harta sorga, tapi nyawanya ke kita. Terus yang kedua, waktu kita hidup, kita tidak dibiarkan sendirian. Dijaga dengan firman dan kuasanya. Dan pada waktu kita mati, diberikan tempat yang teramat sangat mahal. Itu luar biasa sekali. Kalau ada anak Tuhan, yang katanya Kristen tinggalkan Yesus, itu adalah orang yang paling malang, saudara. Karena janji seperti ini tidak ada tempat yang lain, tidak ada. Hanya dalam Kristus kita bisa dapatkan ketiga hal ini. Hanya dalam Kristus kita bisa dapatkan 3 hal ini. Kita mengalami awal hidup yang teramat sangat mahal. Kita dijaga dengan kekuatan Allah. Lalu pada waktu kita meninggal disiapkan tempat yang pasti luar biasa, yaitu sorga yang mulia. Nah sekarang jadi pertanyaan adalah, kalau kita sudah dapatkan hal yang luar biasa begitu dari Tuhan, lalu respon kita apa? Apa yang harus kita lakukan? Ada 2 saudara. Yang pertama, mari buka Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Roma 12 ayat 1 dan ayat 2 dikatakan di situ. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang harus kita lakukan adalah berikan hidupmu yang terbaik sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Bagaimana caranya memberikan hidup yang terbaik kepada Tuhan? Jangan seperti dunia ini, tapi berubahlah pola pikirmu supaya engkau bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang sempurna. Kalau orang dunia, saudara, itu suka-sukanya hidup, mau-maunya dia sendiri, ya seenak saja dia bicara, seenak saja dia bersikap, itu orang dunia. Tapi kalau kita sudah sadar kita ditebus dengan darah yang mahal, kita dijaga oleh kuasa Tuhan, lalu kita dijanjikan tempat yang mahal nanti di sorga, ya jaga dirilah. Mulai hari ini carilah kehendak Tuhan. Pada waktu kau ngambil keputusan penting dalam hidupmu, masalah jodoh, masalah pekerjaan, atau masalah yang lain, coba tanya Tuhan dulu. Jangan suka-sukamu mengambil keputusan Bapak Ibu. Ingat, kita ini bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus, saudara. Ya. Saya percaya tidak ada satupun dari hidup kita yang bisa mengembalikan semua kasih Tuhan, tidak ada. Tapi setidaknya mari jangan sakiti Tuhan lah. Ya. Kalau kita nggak bisa kembalikan apa yang Tuhan berikan, setidaknya jangan sakiti Tuhan. Caranya apa? Ikuti firman Tuhan. Berikan hidupmu yang terbaik, yang bisa kau lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan untuk menyenangkan hati Tuhan yang satu, lakukanlah kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, mari buka Lukas 17. Lukas pasal 17, ayat 32. Sikap kita yang kedua sebagai respon kita terhadap kasih Allah, kebaikan Tuhan yang kita terima. Yang pertama tadi, berikan hidupmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Lalu yang kedua, Lukas 17 ayat 32 dikatakan di sana, ingatlah akan istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. Saya percaya Bapak Ibu pasti tahu tentang istri Lot toh? Ya. Waktu Tuhan menghancurkan Sodom Gomora, Lot sudah diperintahkan oleh malaikat, pergi bawa anak istrimu. Dan pada waktu engkau tinggalkan Sodom Gomora, jangan lihat ke belakang. Ternyata istrinya tidak patuh perintah. Mungkin ya karena istrinya sudah punya toko, sudah usahanya jalan, pelanggan sudah banyak, dia sudah nyaman di sana. Rasanya kok eman ya. Kok sayang ya ninggalkan semua yang sudah dia mulai dari nol, sudah berhasil, sudah oke. Akhirnya dia lihat ke belakang, saudara. Begitu dia lihat ke belakang, akhirnya jadi tiang garam. Respon kita yang kedua, supaya kita betul-betul menghargai kasih karunia Allah. Jangan kembali ke masa lalu. Jangan kembali ke hidup lama saudara. Jadi yang pertama tadi, serahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan. Yang kedua, jangan pernah berpikir kembali ke masa lalu saudara. Kalau kau sudah bertobat dari dosamu, tinggalkan dosamu. Jangan pernah berpikir untuk cawi-cawi lagi di belakang. Utak-atik lagi di belakang, jangan pernah. Kalau tidak, nasibmu akan batu saudara. Batu di sini bukan berarti kita jadi batu patung, tidak. Tapi akhirnya apa? Mati. Oh, kalau saya cerita gini banyak dalam pelayanan kelepasan. Mereka yang tinggalkan Tuhan, Yesus segala macam akan bahkan sampai menghujat habis. Yesus itu adalah nama yang hidup. Dia adalah Allah yang hidup. Dan Alkitab juga katakan, jangan sesat. Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur akan dituai juga. Tapi saya berharap dan saya berdoa, gereja kita Jemaat HFC adalah jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita mau memberikan hidup kita sebagai persembahan yang kudus kepada Allah. Dan kita tidak pernah kembali ke masa lalu kita. Sekali maju bersama dengan Tuhan Yesus, kita tetap terus bersama dengan Tuhan Yesus. Ayat yang terakhir, Yesaya 48, ayat yang ke-18. Yesaya 48, ayat yang ke-18. Dikatakan di sana, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini banggalah engkau di dalam Kristus. Ya, karena tadi ada alasan 3. Yang pertama, awal hidup kita diawali dengan darah yang mahal.
kita diawali dengan nilai yang sangat tinggi. Lalu yang kedua, kita dijaga oleh kekuatan Allah. Tuhan setelah angkat kita jadi anaknya, Tuhan tebus kita, Tuhan tidak biarkan kita sendiri. Tuhan jaga, pelihara hidup kita dengan firman dan kuasanya. Lalu yang ketiga, pada waktu kita meninggal, kita tidak dibiarkan jadi arwah gentayangan. Tapi kita diselamatkan, ditempatkan di sorga yang mulia. Karena Tuhan sendiri berkata, di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Itu luar biasa. Nah, kalau kita sudah dapatkan yang indah, yang luar biasa itu dari Tuhan, sikap kita adalah serahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus kepada Allah. Dan jangan pernah berbalik lagi kepada hidup lama saudara. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini. Biarlah Tuhan firman ini menjadi rema bagi kami. Kami bersyukur Tuhan kami punya Allah yang hidup. Yang tidak hanya sekedar teori agama, tapi nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang kalau kami sebut namanya, itu berkuasa bahkan membuat semua alam roh gemetar. Kami bersyukur punya Engkau ya Allah dalam nama Yesus. Tuhan ajar kami untuk sungguh-sungguh menghargai korban-Mu. Ajar kami untuk sungguh-sungguh menghargai firman-Mu dan pemeliharaanmu. Dan ajar kami untuk bersyukur untuk semua janji keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Dan beri kami Tuhan kemampuan untuk bisa memberikan hidup yang terbaik bagi Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk tertuju ke depan kepada tuntunan Tuhan saja. Dan tidak pernah berpikir untuk kembali kepada hidup yang lama. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah sampaikan apa yang hamba sanggup Tuhan. Hamba sangat terbatas menyampaikan. Hamba serahkan kembali kepada Engkau Allah Roh Kudus yang tidak terbatas. Teruskan firman-Mu. Sempurnakan penyampaiannya. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan. Dan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dunia sebagian besar melockdown rakyatnya. Membuat rakyat harus bekerja dari rumah. Beribadah di rumah. Bahkan juga sekolah dari rumah. Tapi jangan sampai membuat potensi dan kemampuan kita pun ikut terlockdown. Karena kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan statis, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dinamis. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan selalu sama. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita terus naik. Kita akan mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Saya mengundang setiap kita boleh bangkit berdiri dan arahkan hati kita pada Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Setiap engkau yang percaya angkat tangan katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya Tuhan, yang ku percaya. Dengan percaya katakan engkau kekuatan, sumber pengharapan, katakan sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku
Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur bahwa segala sesuatu adalah dari Engkau, maka akan kami kembalikan kepada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah segala firman bisa kami terapkan, kami aplikasikan, baik di dalam kehidupan rumah tangga kami, di dalam pekerjaan, dan secara khusus juga di dalam pelayanan kami. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu, biarlah Engkau senantiasa beri hikmat, beri kekuatan di tengah pandemi ini, agar mereka tidak kecil hati, tetapi mereka tetap mengandalkan Engkau. Kami percaya setiap kami yang sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan Yesus, pertolongan itu akan datang tepat pada waktunya. Dan tiba saatnya bagi kami untuk kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah masing-masing bangkit berdiri, menerima berkat Tuhan, serta mengaminkannya. Diberkatilah engkau, hai kaum pria, diberkatilah engkau, hai kaum wanita, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah gerejamu, diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluargamu, dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu, dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu, dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu, dialah Jehovah Sikenu, Allah panji kebenaran keluargamu, dialah Jehovah Syama, Allah pengawal keluargamu, dialah Jehovah Nisi, Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center dan siapapun yang ikut ibadah daring yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta, kasih, dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang sudah Tuhan Yesus Kristus sendiri berkati, mari sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Sungguh besar pengorbanan